Oh iya betul, banjir itu bulan Januari. Oh, jadi awal tahun ya? Ya awal tahun itu Nah banjir. itu bisa diceritain tuh Mas, bagaimana kronologinya tuh Mas? Syukur alhamdulillah nggak sampai begitu parah di sini banjirnya. Dalam artian banjir itu nggak datang kayak banjir bandang mas. Oke. Nah karena sehari semalam kadang hujan nih. Begitu hujan datang air tuh udah mulai naik di kali tuh. Berhubung dari rumah saya dekat, dari Mas Nanang juga dekat kali. Jadi ya bisa kepantau, nggak ngedadak gitu. Alirannya tuh dari kali ya? Iya dari kali. Di sebelah sana tadi Di ya? sebelah sana di belakang. Karena kolam ikan ini dekat sama pembuangan kali gitu airnya. Subscribe to my channel. Oke, jadi guys, kayaknya gue udah bersama Mas Najib. Apa kabar Mas Najib? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana nih di tahun 2026 nih perkembangan ikan siklit nih Mas? Alhamdulillah sih masih konsisten, masih stabil. Cuman paling ada beberapa kendala terkait stok di sini batas gitu kan. Karena mulainya dari awal, begitu dari berayak, dari ukuran kecil sampai ke ukuran 2 cm, 3 cm, ya sampai seterusnya lah. Terkait waktunya butuh waktu panjang. Untuk teman-teman yang mungkin yang belum tahu nih ya, bagaimana sih kalau beli ikan di sini caranya bisa lewat apa sih Mas? Untuk saat ini sih Mas Nanang menggunakan via WhatsApp dan Facebook, belum pemesan yang lain. Instagram juga bisa, cuman jarang direspon. Kemungkinan via WhatsApp sama Facebook aja. Berarti kalau untuk pembelian gitu ya Mas ya, di sini kan sistemnya itu per apa? Misalkan per minimal pembelian gitu, biasanya berapa ekor tuh Mas? Minimal kalau untuk pembelian pertama paling dari 500 ekor dulu per jenis 100 gitu sampai 500 itu biasanya minimal segitulah pembelian itu. Kalau sudah misalkan orang yang sudah datang ke sini pasti dilayani mau berapa itu jumlahnya, tapi tetap harganya akan lebih mahal sedikit karena belinya per ekor ataupun per 10 gitu. Biasanya. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja ya beli Bisa. ekor-ekoran ya, tapi memang harganya tuh ya agak mahal dikit. agak tinggi ya. Ya, tinggi karena emang peraturannya kan jualnya kalau petani partai atau golongan. Nah, kira-kira di sini ada berapa jenis lagi nih Mas? Paling kalau saya ingat sih sekitar 35 atau 32 gitu pernah ngapalin. Oh lumayan meningkat Lumayan ya. Di meningkat. tahun sebelumnya kalau nggak salah tuh ada sekitar 20 ya. Sekarang 20, udah meningkat sudah meningkat. sekitar 15 jenis Ya. lagi ya. Aku mau nanya nih Mas, mungkin kita review dari yang akuarium kali ya? Boleh. Nah, gue lihat nih agak cukup menarik nih. Yuk, Ya, langsung ke ya, sana. siap. Nah, guys, jadi kita review dari yang akuarium dulu nih. Kita lihat di sebelah sini nih Mas Najib. Kalau di sini nih ada jenis apa nih Mas Najib? Ini jenisnya Aulo OB Peacock. Ini silang apa terbaru lah masuknya. Iya ya. Ini kuning warnanya yellow. Yellow ya, yang terbaru lah. ya? Yang terbaru. Biasanya kan kayak merah ya. Ini biru. yang terbarunya ya. Oke, iya benar. OB yellow. Ini kalau yang di sebelah sini dijual Mas? Udah dijual, tapi sini sudah punya orang, cuman ini lagi proses pewarnaan lebih lanjut biar Oke. mutasinya tuh lebih naik lah. Siap-siap. Berarti kalau misalkan ini kan di akuarium ya. Kalau di media-media kolam ada lagi Mas? Masih ada. Masih ada ya. Ya. Jadi ini pokok intinya ya sortiran untuk orang ya. Ya, untuk kiriman biar supaya mutasinya itu lebih warna, lebih naik lagi warna kuningnya sama warna biru nah seperti ini. Oke, siap. Kalau ini jenis tuna, biasanya kalau di akuarium seperti ini itu siap buat stok pengiriman gitu. Misalkan Oke. ada pengiriman nih besok nih kayak ini kan ikan latipas ciata nih tuna. Nah, misalkan ada orang pesen 100, nah itu kita siapin 100 di sini. Nah, Oke. kalau pengirimannya di luar kota, di luar pulau, kita dipuasakan minimal 3 hari kalau di luar pulau. Kalau luar kota 2 hari atau enggak 1 hari bisa itu. Biar ikannya tuh di plastiknya enggak buang kotoran sama makan kotorannya sendiri. Nah itu kemungkinan bisa mati itu kalau nggak dipuasakan. Kalau mau dikirim keluar kota dan luar pulau. Berarti ini akuarium ini juga menjadi media buat karantina juga ya Betul. sebelum dikirim ya. Bisa Jadi insya Allah aman banget ikan ya. Di bawahnya nih kita geser ke bawah. Nah kalau di sini kan ada sekat-sekat nih Mas. Ya betul. Biasanya ini ide dari Mas Nanang. Cuman yang isi ikan ini dari saya Najib ya. Kemungkinan kalau misalkan ada sortir yang besar ukuran 6 cm atau 5 cm yang udah mutasi seperti ini nih. Nah, ini ada bensi albino nih. Oh ini albino ya. Bensi albino warnanya kuning. Nah, Kalau yang seperti ini nih dijual persatuan apa gimana Mas? kalau seperti ini untuk biasanya penghobi sih datang tamu yang bisa main gitu orang yang mau beli ya belinya per satu karena udah disekat.
Nah kalau ini, ya ini jenis apa nih mas? Nah, ini kemungkinan hybrid nih. Hybrid ya? Mori. Dari OB Mori, warnanya hitam anaknya tuh. Nah, pas sudah gede, ukuran 6 cm segini nih, keluarnya kayak Mori Red Plus. Mukanya itu jenong, badannya seperti Red Plus, ada garis-garisnya. Oke. Nah, misalkan ikan ini udah tenang nih, seperti Maison lah kalau kata saya. Nggak tahu kalau kata orang mah. Pokoknya banyak Iya. jenisnya dan variannya ya. Banyak variannya. Bisa Ini nebak-nebak. dari ini juga ya, Bensi ya? Nah, ini ada Bensi Pure nih terbaru. Dari Olboka Anak Lanang sedang progres jangka panjang. Kita mulai dari yang terbaru Bensi ini. Kita lagi ngetes juga nih. Oh ini project terbaru mas ya? Betul. Oh keren tuh guys. Bensi Pure, update. Eureka Pure, Eurobin Pure sedang progres lah. Dan pokoknya di Ya. sebelah sini nih khusus yang udah disortir ya? Ya, di sini tadi seperti yang disekat itu kan ada contohnya satu nih. Iya. Nah, ini OB Mori. Oke, dan ini siap kirim juga ya? Siap kirim juga, betul. Nah, ini hybrid ini, bukan pure. Kalau Mori Pure itu nggak ada garisnya sama mulus lah badannya. Kalau ini kan ada tuh. Nah ya tuh guys, kalau kalian lihat lebih detail tuh ada garis-garisnya ya? Ya, betul. Kalau di bawahnya apa nih mas? Nah, ini kemungkinan ada Buna dari Buna Flavus, Blue Neon sama Red Plus. Nah, kadang kita juga kalau ngindukin tuh kadang suka salah betinanya, salah jantannya. Betinanya udah benar, jantannya salah. Jantannya udah benar, betinanya salah. Mungkin jadinya seperti ini tuh, ada merahnya. Ini termasuknya nggak asli lah Blue Neonnya tuh. Oke. Nah, kalau yang asli kan warnanya kuning, biru, sama agak hitam sedikit. Di sini ada jenis hub ini mas ya, Tanzania, ada Blue Mori. Nah, ini nih Blue Mori ini asli nih. Oh ini aslinya begini mas? Pure ini kayak gini tuh. Ada Oke. garis sedikit, paling ada mulus lah di sini kalau dipegang pakai tangan tuh. Kalau Dilihat, yang dicek. hybrid ini agak ini ya? Ya, condong agak Condong seperti Red Plus. Aulo itu masuknya. Oke, ada Tanzania, Blue Mori di sini. Terus Nah ini kemudian ada Dragon Blood bukan ya? betul. Nah, ini pesanan orang juga sebenarnya. Nah, misalkan ada orang nih pesen nih dari via WhatsApp ke Mas Nanang. Mas pesen DB yellow 100 ekor. Nah, kita cari tuh yang DB kuningnya tuh, yang yellow tuh. Kita masukin ke sini. Dites dulu pakai pelet warna. Iya. Bisa jadi pelet yang mana gitu kan, terserah yang pakai. Kemungkinan kan ada yang merah tuh seperti ini, ada yang kuning. Nah, kita nanti kalau udah pengiriman, kita sortir lagi yang kuningnya. Oke. Merahnya disimpan. Karena pelanggan itu maunya yang kuning. Gitu. Siap. Karena memang di sini prosesnya tuh lumayan panjang juga ya. Iya, betul. Misalkan kalian seleranya kuning, boleh kuning semua, ya merah semua tuh. Kalau bisa kalau di dalam akuarium kayak gini mas ya, itu kurang lebih sih ada berapa ekor sih mas? Maksimalnya kalau ukuran 4 cm ekor ya 150 lah. Kalau airnya bersih. Kalau airnya kotor seperti ini, misalkan habis dikasih makan nih, paling cukup 1 ekor aja. Kalau ukuran yang seperti tadi OB Mori itu cukup 50 ekor lah. Ukuran itu 6 cm badan. Jadi tergantung ukuran juga. Iya, betul. Karena ukuran akuariumnya sekitar berapa ya? Ya segitulah pokoknya. Jadi bawah juga masih sama ya. Betul, Cuman kayaknya ini lebih besar ya. Nah, ini kan ukuran 4 cm badan nih. Nah, yang ini 5 cm ekor. Oke. Ada yang pesen gitu segini. Nah, kita taruh sini dulu. 50 nih. Lagi diproses pewarnaan, entah itu jadinya kuning atau merah, kita siap sortir gitu. Oh ini apa nih mas? Albino ya? Oke. Nah, ini ada dari Bensi Albino. Oh, bensin kan biasanya kuning ya? Betul. Oh ini albinonya ya? Ya, ini dari Bensi Albino juga ada keluar anaknya itu warna kuning dan merah. Kemungkinan yang merahnya itu DB Albino, yang kuningnya Bensi Albino. Nah, nanti misalkan ada yang pesen tuh mau DB Albino, nah kita cari dari sini yang warna merah nih, gini-gininya. Nah, itu DB Albino jadinya tuh. Oke. Nah, kalau yang kuning Bensi Albino. Dari ikan juga nggak bisa menentukan ini Bensi induknya Bensi Albino, keluarnya Bensi Albino, ada juga keluarnya DB Albino gitu. Sebelah sini mas, ini sisa agak kecil ya? Betul, ini ukuran 3 cm badan, ada orang pesen gitu kan. Dari kolam yang besar di sebelah sini nih mas, boleh kasih tunjuk. Nah, biasanya kita ikan yang kecil itu dari sini, mulai dari ukuran berayak lah. Kita gedekan sampai 2,5 bulan atau enggak 2 bulan. Kalau ada yang misalnya 3 cm atau enggak 3 cm badan, ya kita kuras kolamnya. Kita serok dengan secara teratur lah, dengan hati-hati biar ikannya tuh nggak pada celeng atau kan mabok lah. Ada ini SOP-nya. Nah, begitu selesai dari kuras, terus kita sortir. Nah, ini dapat ukurannya segini nih, sekitar 3 cm badan. Jadi satu jenis ya? Iya. Benar-benar disortir banget ya? Betul, manual kita Ini sortirnya. kalau dari jenis apa nih mas? Ini hub nih, Tanzania. Oh ini dari Tanzania ya? Iya, Tanzania. Kita lanjut di bawah. Nah, ini ada jenis hub dari Taiwan Reef. Dominan warna itu biru sama merah tuh. Nah, ini lagi proses mutasi juga nih, lagi diwarnain. Oke. Kalau sudah warna, udah oke, baru dikirim.
Kalau masih belum warna, masih bahan, tergantung orang mintanya apa. Kalau orang yang mintanya warna, ya kita kasih warna dulu. Kalau orang yang minta bahan, ya kita udah paling dipuasakan saja 2 hari atau 3 hari. Kalau di bawah ini mori ya bukan? Ya? Belum mori. Enggak, mori red plus ini karena penuh, jadi kita dibagi 50 dan 50 sama yang di atas. Ada nanti ya di atas ya nih. Jadi di sini guys, dibagi di sini nih. Bagi karena kita apa ya, punya perasaan sama ikan juga. Iya. Kasihan ikannya kalau nanti kan nggak bisa dijual, nggak bisa dikirim. Orang yang minta nanti kan bisa jadi nggak suka lah sama farm kita. Iya. Karena pelayanannya juga harus benar dan teratur. Oke, Gitu. siap. Ini masih sama ya? Sama Taiwan ini, Rip juga ya? Taiwan Rip. Dibagi aja ya? Iya, Biar nggak terlalu padat banget ya? Misalkan ada orang pesan 500 atau enggak 300 ekor, nah di sini 150, kalau misalkan 300 di sebelah sana 150 gitu. Dibagi dua guys. Jangan langsung pokoknya. 300 di sini. Nah, itu Kasian ya? Betul. Tergantung ukuran akuariumnya. Kalau akuariumnya agak besar gitu kan, kita langsung taruh aja 300. Nah, ini juga ada dari mori nih, blue mori yang pure lah bahasanya, kalau enggak sih, yang bukan mori hybrid tadi, seperti yang tadi di sebelah kanan. Iya. Nah, ini ukuran 3 cm-nya nih. Oke. Ini kalau ukuran 3 cm itu biasanya kisaran umurnya berapa bulan atau berapa hari, Mas? Kalau 3 cm, kalau pakai peletnya teratur, misalkan kalau dari oblo puka anak lanang ini kan sehari 2 kali lah kasih makan. Peletnya juga min 2 SP. Kalau pakai kita sekarungnya itu sekitar harga 380 gitu. Biasanya kalau yang saya segini udah dijual apa belum, Mas? Segini tergantung orang mintanya. Kalau orang minta, ada yang minta 3 cm, ikannya ada stoknya di sini. Ya kita puasakan di sini, tempatkan. Gitu. Oh, bisa ya? Bisa. Tapi memang minim resiko ya, kematian itu paling tinggi ya. Tinggi karena ukurannya masih kecil, Rentan belum ya. bisa puasa lah ibaratnya. Kalau udah ukuran 5 cm bisa nggak dikasih makan bisa. Kalau ini harus masih dikasih makan terus. Siap. Tuh guys, Karena masa pertumbuhan itu biar nggak stunting lah bahasa orangnya gitu. Oh, di sini tuh ukurannya rata-rata ya 3 cm ya. 3 cm. Di bawah 5 cm ke sini guys. Bisa juga banyak lah di sini. Banyak ya pokoknya ya. Nah, kita ke mana lagi nih Mas kira-kira ya? Kita ke kolam sortir bisa, ke kolam induk bisa, tergantung gimana Mas ini. Mungkin kita ke kolam induk kali ya. Boleh. Nah, di sini gue penasaran banget nih guys. Ada induk-indukan apa aja nih? Mas Najib, saya mau izin Mas ya buat Boleh. ngeliat nih. Di sini kita lihat Nah, di indukan sini dari apa nih Mas? ada dari OB Peacock. Jantannya juga tergantung dari gen sebelumnya. Misalkan jantan ada yang warna merah, ya warna merah gitu. Warnanya kuning, warna kuning. Nah, kalau di sini kita berhubung kolamnya terbatas, jadi kita campur aja warnanya. Nggak bisa satu kolam itu gennya kuning semua, karena dari betinanya juga belum ketahuan gitu. Bisa kalau dalam satu kolam kayak gini Mas ya, bisa berapa jantan, berapa betina Mas? Kayaknya nggak kehitung ya? Nggak kehitung lah. Kalau OB misal kayaknya di sini kalau dihitung 30 ekor, jantananya 10 bisa 8 gitu. Oke. Oh, kalau jantan itu pasti warnanya dia dominan banget. Ya, dominan betul. Tuh, Nah, di muncurin sini kayak gini, ada warna biru dan orange nih. Tuh, keren banget nih. Pokoknya mau order yang kayak gini bisa juga Mas ya? Bisa. Oh, tinggal japri aja dah. Japri aja langsung ke WA-nya Mas Nanang. Ada nanti dikasih tahu. OB ya? Ini yang warna kuning. Ini udah kuning Mas ya? Ini kuning. Ini mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan, kalau dilihat langsung ada kuningnya. Ada kuningnya ya? Betul. Ini juga kan karena di siang hari Mas ya? Ya, jadi betul. agak Cahaya backlight. juga agak inilah. Ya, ini di sebelah sini masih OB-OB lagi. Masih OB. Di sini itu OB ada sekitar 4 kolam ya. Kira-kira ada 80 ekor gitu. 80 ekor Mas? Iya. Jantan ini indukannya lah. Masya Allah banyak Bahkan banget. lebih bisa dari itu. Kemungkinan saya kira-kira aja lah ada 80 lebih. Nah, ini ada calon OB yang baru lah. Mana Mas? Yang dari hasil yang tadi itu kan itu kemungkinan warnanya belum dominan, belum bagus. Nah, kita coba lagi yang baru. Kita calonkan ini. Bahasa kalau ngomong di sini kan dicalonkan aja lah, biar kemungkinan masa depannya itu lebih panjang gitu. Oke. Dari ikannya juga. Jadi kita tuh terus nggak langsung dijual, nggak langsung lewat. Di sini tuh Dicari tahu dulu ya? Dicari tahu dulu biar yang bagus, paling bagus mana, yang agak kurang bagusnya yang mana. Iya, jadi nah, ini guys nih. Ini lebih inilah kelihatan. Nah, ini dari gen terbaru nih. Oke. OB-nya tuh kuningnya lebih kelihatan ya Mas ya. Nah, nih lumayan kelihatan nih. Nah, kuningnya. Nah, ini karena kan butuh proses juga di sini. Kayak tadi kan jantannya agak pias, kemungkinan juga udah tua atau enggak gennya masih baru gitu, masih belum kelihatan. Nah, ini yang barunya nih udah kelihatan. Tuh, udah kelihatan guys. Keren banget. Tuh. Masya Allah, tabarakallah, keren. Ada
jenis apa lagi nih Mas? Nah, di sini dari Aulo, tadi tuh Aulo. Pokoknya dari barisan sini tuh di sana, sebelah sana, sampai ke sebelah sana itu masuknya gennya Aulo. Sampai Jenisnya. ke sebelah sana nih ya. Sebelah sana sampai ujung. Dari ini ya, Aulo Ya. Nokara ya. Ya, betul. Oke, nah di sini nih ada jenis Aulo Nokara Bensi ya. Ini dari Bensi, kita progres project terbaru lah. Oke. Nah. Sebentar. Sama yang seperti di single tadi Mas. Ah, betul. Oh, Itu oh, ini ukuran yang media kecilnya. kolamnya ya. Betul. Nah, ini induknya nih, yang tadi anaknya. Oh, tadi anaknya. Iya, betul. Nah, ini asli nih bensinnya pure. Sekarang lagi progres. Jadi untuk yang mau order, mau apa? Misalkan stoknya nggak ada, sabar dulu. Kita masih proses gitu kan. Nggak bisa langsung mau minta Mas 50. Sedangkan di kolam belum masih kecil gitu ukurannya. Iya. Perlu proses. Karena memang Sabar, masih iya. project baru ya. Project. Nanti kalau ikannya udah melimpah pasti kita dikirim kok. Izin tanya, kalau yang di atas ini nih untuk apa Mas fungsinya Mas? Nah, ini untuk meredamkan panas lah kalau untuk ini. Kemungkinan kalau untuk manusia seperti saya gitu kan, untuk orang lah, ini itu masih kerasa panas. Cuman kan berhubung ikan ada air, ada aerator blower, jadi dia kerasanya dingin, adem. Oh, Nah, ngaruh terus juga ya ternyata ya. Kalau kita nyemplung ke kolam juga, kerasanya adem lah, nggak panas. Kalau kita berdiri di sini, kemungkinan dekat sama paranet ini nih, ya kerasa lah panasnya. Oh, oke nih guys tuh. Jadi nih kayak gini sebenarnya ada fungsinya juga ya. Ada, biar ikan juga nggak kepanasan. Kalau kepanasan itu rata-rata anaknya itu putih telurnya Mas, kayak bunker lah. Oh, ngaruh Mas. Ya? Ngaruh Tuh, guys tuh catat ilmunya tuh. dari segi air, dari segi atapnya, kasih paranet, airnya juga harus bagus. Kan di sini kan ada paralon nih seperti ini nih Mas, boleh kasih unjuk Mas. Tuh, Mana nih? paralon seperti ini. Oh. Nah, ini fungsinya untuk menyalurkan air keluar. Kita buang kotoran yang seperti itu tuh. Nanti misalkan dinyalakan kotorannya tuh. Nah, kita ini kan ngocor nih. Nanti dia ke sana. Oke, oh ke lubang-lubang yang kan Ya, di sana ada ya. paralonnya di sana. Oh. Pembuangan lah, pembuangan. Tuh guys, jadi di sini tuh tersistem Mas ya. Iya, tersistem semua. Seperti itu tuh contohnya tuh. Tuh yang lagi di gelontor. Iya tuh ya. Buka kerannya. Nah, itu lagi sebenarnya proses pembersihan secara inilah biar nggak repot buangin lumutnya langsung. Ngomong-ngomong di sini bisa kehitung nggak Mas jumlah kolamnya tuh Mas? Gimana? Oh, nggak kehitung sih, belum lagi yang banget sebelah sana, yang pinggir jalan itu. Gila banyak banget guys. Gokil nih. Ini salah satu farm yang udah cukup Iya. lama juga ya. Betul. Emang dari dulu siklit aja ya? Sedikit aja dari dulu. Nah, kemungkinan dari dulu juga bertahap Mas. Namanya juga orang lagi berproses kan. Kolamnya sedikit, nanti nambah sampai banyak sampai sekarang nggak kehitung lah. Iya. Nah, boleh izin lagi ada jenis indukan apa lagi nih Mas? Masih ada banyak Mas, kalau dihitung sekitar tadi berapa? 35 Iya, ya? atau 35 ya. 33. Kita lanjut paling ke kolam Eureka aja. Tuh guys, ini ada Eureka nih guys. Eureka itu masuknya ya di warna tuh merah atau orange sih Mas? Nah, kalau yang di sini itu kita lagi progres yang warna merah. Oke. Ada juga yang warna orange kecoklatan gitu Mas. Nah itu kalau orange atau merah kayak gitu Mas ya? Ya, betul. Kalau menentuin yang pure tuh warna apa sih Mas? Warna pure juga nggak menentukan dari warna Mas. Oh nggak nentu ya? Nah, dari segi garis, badan, ekor, pokoknya dicek semua. Nah, Nih guys nih, Eureka nih guys. ini Tuh. kita nih. Nah, kalau yang pure, kalau yang kita punya di Lupuk Anak Lanang ini, dia bentuknya kayak gini. Nah, ini yang terbaru nih, warnanya merah dominan. Oh ini base terbaru ya? Ya, terbaru. Gokil. Warnanya merah tuh lihat agak panjang, beda sama yang bensi. Kalau bensi kan warnanya kuning tadi tuh, agak pendek juga. Nah, ini panjang tuh size-nya. Gila. Badannya. Nah, ini sekitar ukuran 5 cm badan atau enggak 6 cm ekor nih. Nah, ini kita lagi proses pencalonan nih Mas. Jadi Oke. kemungkinan bertelur atau tidaknya urusan nanti. Yang penting kita proses saja dulu. Jadi nih seukuran segini udah bisa jadi indukan ya? Bisa. Kalau Aulo Nokara itu ukurannya 5 cm atau 6 cm. Gokil. Nih, generasi kedua yang ini nih Mas. Oh, ini itu yang generasi kedua. pertama. Boleh dilihat dulu nih. Boleh. Nah, ini generasi kedua masih keluarnya agak orange gitu ya kalau diserok tuh jantannya. Nah nih guys nih. Tuh kalau belum ditangkap ini agak orange, coklatan gitu. Oh iya agak Agak merah ya? seperti tadi. Nah, seperti yang tadi Najib bilang itu, semakin banyak dikembanginnya, semakin beda lagi warnanya. Kayak tadi kan tuh, guys, warna merah. Nah, yang ini warna agak orange kecoklatan gitu Mas. Makanya- ini juga pure nih Mas. Tuh, Makanya betul ya Mas ya, kalau untuk basi itu pasti panjang ya. panjang. Perlu kopi, Perlu kopi. kue, iya. Iya, Sambil tuh. nyantai lah. Nyantai lah pokoknya. Nah, Tapi siap. insya Allah pembahasannya tuh menarik guys, siklit guys. Menarik. Awalnya itu cuma 5 ekor Mas, jantan 2, betina Oke. 3. Jadi sebanyak ini ya? Iya. Nah, kalau yang Masya Allah. udah agak tua gitu ukurannya atau usianya, kita kasih rumah.
Rumahnya dalam arti ini seperti ini ada genteng, Nah, kayak gini ya. Aduh. ada batu bata, hati-hati Mas. Iya. Batu Ini memang bata, agak seperti perjuangan ini. nih guys, dibuat kalian demi kalian nih. Nah, ini yang udah tua banget nih. Ibaratnya udah kakek-kakek lah. Tuh, warnanya juga sama yang kayak tadi yang generasi kedua. Oke. Orange kecoklatan. Size-nya gini. juga besar banget ya. Besar nih. Dia segini udah maksimal Mas ya. Sudah maksimal ini. Kalau ditempatkan kolam yang lebih besar lagi, kemungkinan masih bisa lebih besar. Oke. Nah, tadi kan kita habis nyerok tuh dari indukan bensi, OB peacock, ada Eureka. Nah, karena kita habis ngacak-ngacak air atau nggak nyemplung ke kolamnya, nyerok gitu kan, ikan juga butuh ketenangan. Nah, caranya gimana? Nah, ini ada dari penampungan ya, air satelit yang ngocor dari pagi sampai siang. Siangnya lagi nyalain sampai sore gitu. Nah, tinggal dibuka aja begini tuh. Nah, ada proses ini Mas. Ada Tuh, pasti. guys, tuh. Kalau nggak ada nanti ikannya itu bisa stres atau enggak kemungkinannya mabok gitu. Karena habis diobok-obok sama yang nyeroknya lah gitu. Iya, nah guys, Seperti tuh, guys. tadi. Hal seperti ini tuh diperhatiin banget guys. Betul. Pokoknya habis penyerokan udah selesai semua nih, kita langsung lari ke sini ke saluran saluran air. Nah, Kita buka tuh ya. salurannya biar ke sana tuh. Biar ke sana ya. Nah, ngocornya seperti ini nih. Tuh. Ya, Ikanannya diperhatiin nih. Tuh kalian kalau yang punya pasangan harus diperhatiin ya. betul. Nah, oke, kita lanjut guys. Kita lanjut ke sebelah mana ini? sebelah sini. Nah, Ini kan- ada sebelah sini ada dragon bat ya. betul. Dari sebelah kanan lah kalau dari sana sebelah kanan sini. Nah, sebelah sini ada rubin. Oh, di Nah, sini rubin. Juga, rubin juga ada lagi progres terbaru, rubin pure lah. Oke. Diaslikan ikannya tuh. Biar nggak bahasanya nggak KW, nggak asli lah. Ini kita lagi proses rubin pure dan dragon blood pun ada jenis merahnya. Oke. Lagi diperbanyak jenis merah lah. Oh, yang merahnya ya. Iya, yang merahnya Nah, diperbanyak. kita geser ke sebelah sini guys. Tuh. Kita mulai mungkin dari yang kecilnya aja ya Mas ya. Oke. Dari yang terbarunya seperti tadi kan ada Eureka yang generasi baru, Bensi generasi baru. Nah, ini kita ke generasi baru Dragon Blood. Aulonokara ini guys. Nah, ini prosesnya sama seperti tadi kalau Aulonokara nih Mas. Nah, ntar saya serok dulu ya. Nah, kita ini progres agak lama ini juga, sekitar setengah tahun lah, 6 bulan. Bisa jadi ukuran seperti ini. Nah, Ini 6 bulan ya umurannya. ya 6 atau 9 bulanan lah. Nah, ini ada gen terbaru tuh, Oh, ini terbaru ya. Iya. Dia warnanya kayak lebih ke ngepink ya. ngepink dan merah. Tapi kalau udah tenang, udah santai, kayaknya tuh udah chill lah, dia bakal keluar merah. Merahnya itu kayak merah burgundi warnanya. Oke, seperti Dia- yang Mas Najib bilang ya, kalau Iya. di pagi hari tuh justru lebih Tenang, enak ya, lebih kelihatan Betul, ya. warnanya ya. ibarat kayak healing lah, refleksi mata, cuci mata ibaratnya kalau Oke. ngeliat ikan tuh. Pokoknya ini Tenang. udah siap dijual semua ya. Siap dijual ini kalau ikan. Tuh guys, gila. Nah, ini ada yang warna yellow nih. Oh, ini yellownya nih. Merah dan kuning, kita nyetaknya seperti ini Mas. Kalau yang Merah dan- yellow itu sebenarnya kelainan genetik apa memang ada warna itu Mas? Sebenarnya? ada warnanya. Oh, ada ya. Kemungkinan ya dari awal warnanya bisa jadi merah, bisa jadi kuning, karena awalnya gennya kuning ya kuning keluarnya. Kalau merah merah. Oh, tergantung genetik Iya. juga ya Mas ya. Jadi Tapi kalau- bukan kelainan ya. Betul. Kalau di silang pun tetap warnanya tuh nggak merah kuning, ada yang kuningnya aja di bagian sini. Nanti merahnya di bagian wajahnya nih, mukanya ikannya nih nanti di sini. Kalau di silang, tapi kita usahakan jangan silang-silang dulu lah. Kita cari yang merahnya dulu, cari yang kuningnya, baru nanti kalau udah agak banyak boleh bisa proses silang. Nanti keluarnya jadi ikannya ikan unik gitu. Kita spill Nah, inilah. Ini- Yang ada hasil-hasilnya. ya. Nah, ini lebih besar yang nih ya? lebih besar nih, yang tuanya nih. Ini kalau ibaratkan orang, omnya lah ini. Paman. Pamannya dari ikan yang tadi. Oh, ini dia ya. Betul. Tuh, ini agak panik deh ikannya, agak mau keluar gitu. Tuh, banyaknya nih jenisnya kita mulai dari yang warna merah dulu, yang red dragon blood. Tuh agak ngepink gitu. Iya. Tapi nanti kalau tenang sama warnanya, kayak sama merah ya, kayak tadi burgundi ya. gitu. Warna merah keungu-unguan. Karena mungkin faktor pembiasan cahaya juga dari matahari, dari Oke. air yang bersih, makanya warnanya bisa beda gitu. Kadang-kadang kan seperti itu, Mas. Biasanya Mas kalau di kita untuk ngebreed gitu ya, dari media akuarium sama kolam itu, kalau dari segi ukuran dan warna tuh bagusnya di mana sih Mas? Kalau menurut saya sebagai yang ngurusin ikan tiap hari lebih bagus di kolam, karena apa ya, kolam tuh kan ini kan permanen nih termasuknya. Oke. Dikasih kolam permanen, nah nanti dia ngelumut loh seperti ini nih Mas tuh. Nah, ini kita Bawah lihat tuh. lebih detail ya. Nah, Lihat ini ya, ada lumut-lumut ya. Nah ini lebih lumut nih Oke. ya.
misalkan ada lupa beli pakan, nggak dikasih makan karena saking sibuknya ngurus ikan nih. Nah ini ada media alaminya nih. Jadi salah satu fungsinya juga mas ya. Iya. Jadi lumut itu sebenarnya nggak harus dibersihin juga ya. Betul, karena ikan itu alaminya dari sungai mana mas tuh? Ini Afrika nih. Malawi. Nah sungai Malawi juga kan ada kemungkinan ada lumutnya. Ikan juga nggak langsung ngambil dari Malawi. Dan di sini juga udah kelihatan genetiknya tuh. Dia makan lumut, makan kotoran kutu air gitu. Nah bagusnya begitu kalau kolam. Kalau akuarium kan ada proses namanya kayak puasa kayak tadi tuh. Nah kalau ngelumut juga ngelumutnya nggak bagus itu mas, karena nggak dikasih saluran air seperti ini. Oh paham. Paling media penyaringannya lewat blower angin tuh, kita kasih busa. Nah itu nanti dia nyerap tuh si kotoran ke busanya itu. Makanya agak lama bersihnya gitu. Nih, pokoknya catat nih ilmunya nih buat kalian yang bener-bener pengen belajar budidaya ikan sikit ya. Iya betul. Nah kalau untuk yang di akuarium tank seperti yang di depan tadi tuh, kita harus punya filter akuarium yang cukup besar tuh. Ada media pasirnya di bawahnya tuh. Terus di atasnya juga ada filternya lagi tuh, yang tadi di akuarium tuh. Itu udah ada filternya, ada mesinnya, ada media pasirnya. Nah itu media pasir ada fungsinya mas, biar nggak terlalu kelihatan kotoran ikannya itu. Jadi kalau nguras nih total semuanya dibersihin dari bawah terus ke atas sama mesin-mesinnya gitu. Tuh pokoknya di akuarium itu yang dipersiapkan tuh harus lebih banyak ya. Iya. Kalau di Mas Nanang ini kan ada yang pakainya blower aja, ada yang pakai mesin. Kalau pakai yang mesin itu yang di akuarium, nah itu khusus display gitu. Kalau mesin yang di akuarium biasa kayak tadi yang kecil-kecil tuh ukuran 3x4, itu pakainya blower angin aja. Karena fungsinya bukan untuk ternak, bukan untuk pembesaran, itu fungsi untuk puasa, untuk pengiriman selanjutnya atau enggak pewarnaan lah. Gitu. Lanjut mas ke sebelah ini kiri ya. Biar tidak makan waktu guys. Yang rubin ya? Ya rubin pure ini. Nah ini guys, ini ada rubin ya. Jadi rubin ini dia masuk ke hubs atau aulo mas? Aulo ini. Oh ini aulo ya? Pokoknya barisan yang kolam kecil ukuran segini nih, ini kita khususkan untuk aulo. Oke. Nah, biasanya rubin nih mas kalau pagi atau enggak masih merah ya? Masih tenang, merah dia mas. Tuh, ini kelihatan tuh merah-merahnya tuh. Tadi sebutannya apa? Red rubin ya? Ya red rubin. Nah kalau diangkat dia berubah warnanya, agak orange, kuning, biru juga. Karena memang dia kayak merasa ini nggak sih mas, kayak terusik gitu ya? Iya terusik, terganggu. Iya jadi warnanya tuh nggak maksimal ya. Nah rata-rata orang juga sukanya kalau ikannya diem, nggak diserap-serap kayak gini nih. Dilihatnya ini kemungkinan loncat nih. Loncat nih ya, bisa loncat juga gitu. Iya, karena kolamnya berdekatan. Iya. Nah, kita kalau yang kena musibah banjir itu, iya pak pada loncat ke sono kemari mas ya? Iya, untung banjirnya nggak banjir bandang gitu. Banjirnya jadi masih ada antisipasi lah ikannya. Biar ikannya selamat semua, nggak silang, nggak kayak ini. Jadi setiap usaha apapun pasti ada ujiannya mas ya? Ujiannya. Tuh, ini rubin nih. Tuh, ada yang seperti ini kayaknya. Nah, tuh. Luar biasa. Ini yang paling terbarunya nih, yang mudanya. Ini paling baru ya? Ya, paling barunya. Nah, nanti kita geser yang paling tuanya nih. Yang paling tua. Nah, ini berhubung yang tuanya sedikit, jadi kita kasih rumah seperti tadi tuh yang Eureka Pure dan Besi Pure juga ada rumahnya. Oke, ada bentengnya tuh. Jadi ikan tuh dibuat nyaman juga. Iya, dibuat nyaman biar enak gitu. Proses perkawinannya juga teratur. Ini tadi umurnya berapa tahun mas? Sekitar setahun lebih nih. Oh ini yang tuanya ya? Paling tua ini. Dari rubin lagi ya? Rubin. Nah itu pokoknya yang dibilang Mas Najib tuh kalau siang atau dia merasa terancam tuh warnanya berubah dia panik ya? Lah ibaratnya. Panik tuh. Ini jantannya dari awal warnanya kuning orange dan ada birunya. Nah ini dari sini nih tadi tuh. Nah kalau yang warnanya merah, nah kemungkinan jantannya dari merah juga. Siap. Oke. Nah, nanti kita geser lagi ke sebelah sini mas. Nah ini berhubung ikannya cuman satu, nggak banyak lah. Kita kasih satu di sini. Nah di sana kan ke sana rubin semua tuh kolam. Nah kita kasih satu space di sini buat ikan yang sedikit seperti embuna ini mas. Oh ini dari embuna ya? Dia namanya apa? Jaloref ini. Jalorif ya? Ya. Dia juga kalau dipegang atau nggak diserok berubah warnanya. Oke. Nih guys tuh. Kita kasih penutup seperti ini. Biasanya kan kalau kekurangan genteng ataupun paralon, kita bisa kekurangan paralon, kita bisa menggunakan media petutup di atasnya. Kan udah media dari atas tuh yang paranet nih. Nah kita
pakai lagi kalau cuacanya panas gitu. Kita pakai asli seperti ini. Ternyata ini ada fungsinya ya. Iya, ada fungsinya walaupun kecil Mas. Iya. Ikan tuh rata-rata bunyinya di sini kalau pagi. Oke. Kita kasih lihat dulu Mas. Nah, kita spill nih guys nih. Dia memang warnanya itu mirip batikan laut Mas ya. Iya. Tuh guys tuh. Mirip Ini ada mirip jalurnya. ikan karang guys. Tuh, ini dari jenis Buna. Nah, tuh dia warnanya agak pucat karena dipegang sama saya. Iya. Tapi kalau udah tenang warnanya nih, yang garisnya warna hitam, terus di sebelahnya warna biru, pokoknya cakep dah. Kan tadi ada 30 berapa 20 dulu tuh Mas ya? Sekitar 20 Nambah. lebih lah kalau nggak salah. Ya, nambah 25 lagi di atau sini. berapa lah pokoknya. Ya. Ada ikan yang treatmentnya itu secara hati-hati, secara pelan-pelan, secara pakai perasaan. Nah, ini nih kan di sini nih. Di kolam sebelah sini Mas. Iya, ini hub masuknya nih. Oh, ini hub. Iya, Star Sapphire. Jadi Oh, Star Sapphire. Star Sapphire nih. Kalau diganggu, kalau di nyeroknya asal, dia panik, langsung muntah ini apa? Telurnya itu. Jadi memang ada jenis-jenis Iya. tertentu yang memang butuh penanganan Butuh khusus penanganan ya. khusus seperti jenisnya hub itu butuh Iya. penanganan khusus. Kayak dari parane, tutup dari Nah, tugas sini, biar nggak keganggu. Kan Iya. kita lewatnya ke sini tuh, Oh. mandirnya. Kalau ikannya nggak tenang, panik, kemungkinan telurnya lama. Oh, betul biasa. Betul-betul Kali diperhatikan kita banget. tutup, kasih paralon lagi. Nah, airnya juga ngocor nih biar bersih tuh. Kadang juga saya nggak berani nih megang ikan ini karena Iya. belum tahu jadwalnya kapan, belum tahu apa-apanya. Jadi jangan asal megang gitu. Siapa tahu nanti nggak jadi. Tugas ini pokoknya ini butuh perhatian khusus ya. Iya, tuh. Dan dari jenis pun Star Sapphire ini masih tergolong yang jarang lah. Jarang. Ya, soalnya gini Mas, ada kayak saya juga merhatiin setiap orderan, setiap orang beli Star Sapphire ini begitu udah telur nih udah hidup sampai ukuran 1 sampai 2 3 cm udah ada yang pesen Mas tuh gitu. Karena butuh bisa dibilang perawatan khusus seperti itu karena orderannya cukup masih banyak, ikannya juga sedikit, kita usahakan yang lebih baik lagi lah gitu. Jadi treatmentnya seperti tadi itu. Makanya Pelan-pelan, harganya pun juga lumayan ya. masih tinggi lah. Nah, jadi ini berarti nggak bisa kita sepi lah karena memang Nggak ini bisa ya. di inilah masih progres. Masih Kecuali progres, ya. ada 4 kolam atau 2 kolam boleh baru sepi. karena memang ini butuh penanganan khusus guys. Kalau di sebelah sini ini apa nih Mas? Nah, di sini ada Bumna. Dari ini namanya Flavus. Oh, Flavus ya. Ini ada dari Flavus nih. Nah, di Flavus juga seperti Jalo tadi, ada warna kuning, ada yang warna biru. Nah, Oke. Jalo juga ada warna kuningnya, Mas. Nah, ini kalau bedanya sama Jalo itu ukurannya panjang, badannya agak gede nih. Tuh, panjang dia nih. Nih, warnanya kuning dia nih. Garisnya hitam, warna kuning. Tuh. Ini bisa dibilang mirip seperti cewere, tapi kalau untuk cewere beda lagi. Nah, Oke. ini Flavus nih. Ini gen kuningnya. Gen kuningnya. Ya. Kalau yang birunya ada yang biru nanti kita cari dulu. Lagi dicari nih guys. Nah, ini warnanya agak pias. Nah, ini ada ya. Soalnya udah tua ini, belum dicalonkan lagi. Nanti ada di spill di akuarium dah. Oke. Nah, ini gennya biru nih, Mas. Tapi kalau di air agak hitam kelihatan, tapi ini biru kok Dok, warnanya nanti. Kelihatan tuh guys, tuh Iya. ada biru-birunya ya. Kalau di sebelahnya tadi dari si siapa tadi tuh? Nah, Flavus nih. Flavus ya? Kita ada Maulana. Nah, Oh. kalau seperti tadi itu kan ada Jalo tuh, ada Oh. Rubin 4 kolam, sebelahnya disisain buat Jalo. Nah, ini juga sama nih seperti ini. Ikannya terbatas, jadi kita kasih satu. Ini juga masih terbatas sebenarnya, Mas. Gitu. Makanya dikasih satu kolam aja, nggak dreaded kayak Aulo tadi tuh yang 4 kolam, 3 kolam. Nah, ini kasih satu aja. Nah, ini Maulana Hikalat. Maulana bicolor ya. Ya, Hikalat. Nah, Dia tuh warnanya lebih apa ya? Dominan biru ya. ya, dominan biru dari sulfur atasnya. Iya. Nih. Ada kuningnya juga ya. Kuningnya juga di bagian puncang samping. Nah, ini Maulana bicolor ya. Ya, betul. Dari jenis dia Aulo ya. Apa hub dia? Allah ini. Oh, Aulo ya. Ya. Maulana bicolor nih. Ini termasuk Ya. yang jarang juga nih. Kadang ada, kadang nggak ada nih. Ya. Tapi perlu diketahui juga kalau dari saya juga kadang lupa gitu jenisnya. Iya. Allah, mohon dimaklumi lah karena prosesnya masih belajar. Karena Kalau misalkan Mas salah Najib satu- juga baru ini ya turun di dunia secret ya. Iya, betul. Untuk paranet yang di sebelah sana itu untuk menahan seperti hama Oke. ular, hama Oh, ular ada juga ya. atak. Iya, betul. Wah, Karena ngeri banget. lokasinya kita ini di kebun, Mas. Biasanya mah ngeribat Mas kayak misalkan Mas Najipa gitu Iya. kena patok ya kan. Tahu-tahu
Ya. Bisanya luar biasa kan, bisa mematikan. Waduh guys tuh. Paling sering ketemu di sini tuh ular Sanca mungkin ya? enggak sampai sanca, Mas. Nggak sampai. Ular macan paling. Oh, ular macan gitu ya? Ular sawah lah. Iya. Nah, ini Karena memang berseberangan dengan kali ya. kali posisinya juga di belakang di kebun lah. Jadi banyak lah tantangannya, ada Iya. hama katak, ular, ada juga predator kayak seperti biawak itu, Mas. Oh, iya tadi Iya. gue sempat lihat tuh Mas, ada biawak di situ. Iya betul. Di Karena kali sebelah sana itu. iya lokasinya tadi di kebun itu, Mas. Cuacanya juga lembab kalau pagi di sini tuh. Jadi cocok lah. Jadi untuk memang ada reptil. tantangannya juga ya. Mm-mm. Dan pasti perlu belajar ekstra guys. Iya, jadi makanya sebelum kerja kita pantau dulu kolamnya ada hamanya Iya. enggak, ada telur katak atau enggak ular. Nah, kita bisa singkirkan dulu itu, baru kita mulai kerja. Nah kalau ini Mulai kalau nggak proses. salah dari Kadango ya. Ya, ini red kadango Red nih. Kadango nih. Cuman ini ulupoka anak-anak kita punyanya dari segi warna yang Orange ya? lah, bukan Karena ya, memang kan ada yang ada orange yang ya, merah. ada yang merah. Kita punyanya yang orange. Ini base orange-nya nih guys. Tuh. Nah ini yang dominan jantan nih. Ya, betul. Tuh. Copa di Chromis ya dia. Iya. Borlei. Red Kadango dan ini base orange ya. Yang base merahnya di sini ada Mas. Di sini belum ada sih, Oh Mas. belum ada ya? Kita nyetak Belum ada yang lagi ya? Belum. Oke. Nah kira-kira ada jenis apa lagi nih Mas? Masih banyak sih, Mas, sebenarnya saya juga agak lumayan capek Iya. jelasinnya nih. Kita Karena banyak banget, Mas, banyak dari banget tuh, sana gitu. tuh. Sampai ujung ke belakang. Ujung dan ini juga kan kondisi di bulan Ramadan Mas ya. Mm-mm, Bulan puasa guys tuh. Ini siang-siang panas banget. Pokoknya ini demi kalian nih guys. Iya, iya. Kemungkinan dari sebelah sini ikannya masih sama jenisnya, tadi ada kadango, maulana, terusnya lavus masih sama lah. Nanti Iya. skillnya kemungkinan ada di konten sebelumnya, ada kan, Mas ya? Ada. Konten itu. Nah itu Mungkin kalian bisa ditonton tonton ada. tuh ya. Ah. Nah jadi pokoknya mohon maaf banget nih guys ya. Kalau misalkan gua tuh nggak bisa spill karena memang ya banyak faktor nih. Apalagi sekarang bulan Ramadan ya guys ya. Ini lumayan capek dan ini sebenarnya bukan jadi alasan juga ya guys ya. Lebih ke apa ya, kita tuh menjaga agar tidak batal puasa ya. Betul. Nah ini kayaknya citimba nih Mas ya. Nah, ini ada dari Bunda Bentul, Mas. Iya. Oh. Jadi Citimba. kita hanya spill yang Spill yang inilah kelihatan. Yang kelihatan lah. Oke, gitu. pokoknya kalau kalian mau lihat lebih jelas, lebih banyak, mau belajar lebih banyak, mending langsung datang Mas ya. Iya, betul. Nanti sharing-sharing lah sama Iya, Mas sharing-sharing. Najib, atau enggak sama Mas Nanang Nah langsung. itu dia guys. Nah, ini ada jantan dari Nah. Citimba nih, Bunda. Tuh dia kalau itu ada biru-birunya Mas ya. Betul, dominan biru. Biasanya kan kalau yang size kecil itu kan ya birunya tuh nggak kelihatan lah ya. Ya, belum mutasi itu, Mas. Heeh. Warnanya kuning dan hitam. Citimba Nah, dari ini jenis udah- embuna ya. udah- Keren banget nih. Ya ini agak sedikit merepotkan Mas Najib nih ya. Gak apa-apa, Mas, santai aja. Nah, ini ada red impress. Red Impress ya. Nah, ini belum mutasi full nih, Oh, Mas. belum ya? Kalau jantannya udah full, dia dominan merah di bawah, di atas juga ada ke perak-perakan gitu, warna hijau. Tengahnya nanti warna biru nih, Mas, red impress nih. Oke. Dia ada hijaunya juga ya. Ya. Tuh, hijau kayak kena air gitu. Iya. Tuh. Tuh, Red Impress nih guys. Dia termasuk jenis yang jarang juga ya. Jarang juga HP ini masuknya. ya? Ya, ini Hap. hap. Ya, nah ini sebelumnya mohon maaf nih kan ada waring seperti ini, kita lagi proses pengurasan, ganti air gitu. Ya ikannya tetap sehat, nggak jamur, nggak kena yang penyakit lain lah yang bisa menyebabkan ikan itu lemes, celeng atau enggak kematian ikan gitu. Mohon maaf ya guys ya, ini ada proses pengurasan. Oh. Karena emang harus tiap hari guys, karena Iya. kolamnya banyak, ikannya juga banyak. Di sini di farm Olupoka sendiri ya Mas Ya, ya. Di sini berapa orang Mas yang mengurus Mas? Nah, yang mengurus sih ada saya, ada Apri, ada Mang Aris lah, 3 orang. Itu sebenarnya kurang, cuman kalau orang yang ngerti, orang yang paham tentang siklid, tentang ini kepegang semua 3 atau 3 orang. Jadi 3 orang ini masing-masing punya kelebihan ya. Iya, punya job desk masing-masing Iya, lah. tuh. Nah, ini ada dimasukin dari Bunda nih. Bunda ya? Nah, betul. Wih dia Tuh. warnanya pekat banget ya. Nah, Biru hitam gini. Nih. Masya Allah nih cakep banget guys. Kayak ikan laut dah warnanya. iya, persis lah. Percis banget. Tuh. Kalian pokoknya bisa banget dah order-order. Hubungi nomor Mas Nanang atau langsung datang ya. Langsung datang. Nah, kita geser ke sini nih, Mas ya. Mana? Boleh saya dikasih tunjuk, Mas? Ah nih ya. Nah, ini ada red top hongi nih. Red top hongi. Ya. Dia embuna juga ya. Buna. Nah, ini untuk Red top ini itu berarti kan kepala merah ya. betul. Red top ya. Red top hongi. Hongi ya. Kan ada yang hongi kalau nggak salah ada yang ndumbi juga tuh ya. Nah, iya, Dumbe kita belum spill, Mas. Nanti kita spill aja. Nah nanti ya. Kita ada red top hongi.
Ini juga sama mas, usianya udah agak tua, jadi warnanya juga nggak kelihatan. Nah kita kalau di kolam tuh kelihatan tuh top atasnya warna merah tuh. Oke. Tuh. Dia warnanya ada Ini ada merah, ada orange. ada merah, ada Sangar orange, lah. ada hitam, ada biru ya. Dia biru atau ungu sih mas ini? Ini ungu mas. Ungu Kalau ya? diangkat kita kelihatannya biru, tapi kalau di air seperti ini udah jernih, udah bagus, warnanya dominan ungu. Kalau Oke. diangkat nih, Masya Allah, ini kuasa Allah juga ya. ini ungu lah tuh. Jadi kita tuh kalau ngelihat apa ya ciptaan-ciptaannya tuh justru kayak bikin tahu ilmu tauhid kita tuh lebih bagus lah. Betul betul. Kita dia bisa menciptakan ini dan itu ya kan. Jadi nggak ada salahnya buat kita lebih beriman lagi nih guys. Betul betul. Kita ke bagian tengah. Nah di sini lagi proses pengurasan. Nah di sini juga ada Om Apri itu. Oh ini yang bagian Om Apri ini ya. Menguras. Oh ini dia bagian menguras. Jadi kita lihat lebih dekat Om Apri lagi mengurasnya ya. Tuh ini kan tadi kan kolamnya kotor hijau seperti yang sebelah sini kan belum dikuras nih. Nah, ini yang sudah dikuras nih udah oke, udah bagus. Kemungkinan kalau untuk jantan dan betina besoknya bisa bertelur pagi memang bertelur. Kita sapa dulu nih Om Apri-nya nih. Nah, halo Om Apri. Halo, ini lagi proses ini ya. Nguras ya. nguras. Tuh, jadi seperti ini guys prosesnya. Nah, namanya nguras kita harus buang air semua, kotorannya harus dibuang. Begitupun airnya juga harus baru. Oke, ini makanya nih nggak ada air ya di sini. Iya. Tuh. Masih belum diisi. Oke, jadi kalau Om Apri ini selain menguras ada tugas apa lagi biasanya? Iya. Sama ngisi akuarium, bersihan akuarium. juga ya. Terusnya ya bagian ngepak juga ada, cuman kan kayak misalkan gotong barang banyak lah. Pokoknya setiap orang ada bagiannya masing-masing mas. Nggak semua sama gitu. Makanya bisa kepegang 3 orang dengan kolam sebanyak ini gitu. Tuh guys nih. Keren banget nih. Kalau mau disepil boleh nih mas, ikan yang ada di waringnya gitu. Oke. Nah ini yang di atas, Bentar. mas. Yang di atas sama yang di bawah tuh beda nih. Oh beda lagi. Yang ini ada agak kasar. Nah ini untuk menampung ikan nih, namanya waring kalau di sini mas. Oke. Jadi memang setiap itu tuh pasti ada fungsinya masing-masing ya. Nanti kalau yang di atas pakainya yang kasar, kemungkinan cahaya matahari juga nggak masuk mas, karena ini teksturnya kasar, terlalu rapat, bukan untuk paranet juga, tapi kalau untuk orang untuk di teras itu pakai yang ini mas. Pakainya yang bahan ini ya. Lebih apa ya? Lebih padat mungkin ya. Ya lebih padat, lebih rapat, dan lebih tebal juga. Nah untuk ikan juga kan pakai ini ketahan tuh, nggak ada yang brojol ke kolam lain gitu. Oke siap. Nah kita geser ke ujung yang di tengah nih. Di sini ada indukan Hebs Taiwan Red. Nah yang di sini yang lama, yang tua, yang baru nih yang muda. Ini muda nih, ini agak lama ya. Ini agak lama nih. Nah ini kita boleh spill dulu di sini. Oke. Nah tetap mohon izin ya. Ya siap. Nah, kalau di kolam itu warnanya birunya tuh lebih nyala banget ya. betul, karena dia tenang, nggak ada yang ganggu, nggak usik. Tapi kalau di akuarium agak nggak kelihatan warnanya. Iya. Nah, ini kolam nih jantannya nih, induknya tuh. Masya Allah. Oke lah, cocok. Banget ya. Stoknya juga lagi banyak di sini mas. Kolam ini lagi banyak ya. Iya. Yang di akuarium tadi ya. Ya betul. Nah, tuh. Tapi yang di tadi tuh udah punya orang semua tuh mas. Udah punya orang, itu lagi proses pewarnaan mas. Tapi memang pasti ada lagi ya. Ada lagi karena kita jadi petani masuknya. Jadi jangan takut kehabisan ya. Kehabisan. Pokoknya nanya-nanya aja misalkan yang ready apa aja ya. Yang ready apa, stoknya apa, selalu untuk pantau akunnya Mas Nanang atau enggak by WhatsApp gitu kan. Kan kalau orang jualan biasanya ada ikan ini nih 100, minat boleh langsung WhatsApp gitu atau enggak DM di Facebook. Nah ini kita sepil yang mudanya nih mas. Ini mudanya ya. Nah ini juga ukuran 6 cm atau 5 cm badan nih. Tuh. Nah ini warnanya belum kelihatan nih mas. Oke. Nah ini mohon maaf nih sebelumnya belum bersih lah. Iya nggak apa, karena memang kan banyak ya. Lokasinya di kebun belum banyak. Jadi banyak daun. Nah, tapi ada manfaatnya juga mas, kayak seperti daun-daun ini mas. Untuk biasanya penenangan dosis dari pH airnya. Gitu. Ada fungsinya gue guys. Ada manfaatnya. Jadi Allah itu menciptakan sesuatu pasti ada fungsinya ya. Betul. Bahkan daun yang jatuh pun ada fungsinya ya. Yang kita anggap sampah juga belum tentu sampah mas. Nah itu dia guys. Jadi kalian jangan merendahkan sesuatu mas ya. Nah ini mutasinya belum full karena masih muda, belum inilah. Ikannya juga masih banyak. Kayaknya saya sekitar 5 cm, 5 cm sampai 7 ya. Ya 5 sampai 7. Ini juga udah bertelur nih mas. Nah kita spill. seperti itu udah punya telur juga ya. Sudah inilah. Tuh. Dia kalau bertelur mulutnya ya agak melembung. Nah, tapi kalau untuk yang kayak ini kan
muda ya, masih muda ya. Dia tuh lebih apa ya? Kalau yang tua kan pasti lebih maksimal ya dalam mengurusnya ya. Dalam mengurusnya, dalam perawatannya di dalam mulut si betinanya. Nah ini kita sikul sedikit tuh. Nah ini masih telur nih, masih belum cocok. Nanti kita kalau mau panen merayaknya sekitar 7 hari. Kita hitung dari hari ini, misalkan ini hari Sabtu ya. Nah kita hitung lagi dari Sabtu atau enggak Jumat gitu. Kalau Seminggu mau, ya? Iya. Kalau mau maksimal itu ya 4 hari lah kalau mau telur. Kalau kita ngambilnya dari yang renang 7 hari. Oke. Jadi di sini juga di tengah itu nggak semuanya indukan, ada yang berayak seperti ini Mas. Boleh kasih lihat nih Mas. Mana? Ini ya, kecil-kecil ya. Iya. Tapi kalau kayak gini rentan nggak sih Mas? Untuk apa tuh Mas? Kalau misalnya kita serok gitu. Jangan deh. Mungkinan jangan jangan nyebur, kita pelan-pelan. Pakai perasaan. Nah pakai perasaan juga guys tuh. Biar ikannya nggak stres. Ini umuran berapa hari Mas? Ini umuran 2 minggu nih Mas. Oh 2 minggu ya. Nah, itu. Nah tuh. Nah ini bisanya ukurannya nggak sama karena beda hari panennya kita Mas. Tuh yang kecil banget yang nggak kelihatan kayak apa ya? Kayak daun ya. Nah itu panennya kemungkinan beda 4 hari, 3 hari gitu. Ini kalau dari jenis apa nih Mas? Ini Bensi albino. Oh Bensi albino ya. Udah kelihatan ya warnanya kayak albino ya. Albino. Tuh Bensi nih. Nah. Tapi kalau yang kayak gini juga pasti belum dijual ya. Belum. Nah ini rentan banget. Gak boleh lah. Dulu emang kayak zaman saya SMP atau kapan pas mula tuh ada pernah lihat Mas Nanang ngejual karena itu posisinya mau mengembangbiakan ikan siklit karena sama petani nih kita jual misal per 1000 ekor. Nah kita manual dihitung sampai 1000. Nah kirimnya juga harus pelan-pelan karena rentan ukuran masih bayi lah. Packingnya juga kan ya. Apalagi nanti di dalam perjalanan gimana ke kocok-kocok kan. Betul. Nah itu juga ada kayak syarat dan itunya karena mungkin ada kerabat dekat atau enggak jaraknya nggak sampai keluar kota, nggak sampai keluar kecamatan gitu deket, kita kirim aja kasih membesarkan dan udah besar ada pertukaran gitu begitu Mas. Jadi ini bedanya ini kan secara ukuran kolam ya ada ukuran yang kecil, ada yang sedang dan ada yang besar nih seperti yang di sebelah sini ya. Kadang juga saya pernah main ke kolam farm yang temannya Mas Nanang atau enggak orang gitu, ada yang lihat seperti ini ukuran besar. Jadi misalkan ada 100 ekor nih, jantananya 30, betinanya 70. Nah, ada kadang orang seperti itu, ternaknya beda-beda. Kalau di Mas Nanang, yang seperti tadi, kolamnya ukuran 3x4 ini. Nah, bisa kalian lihat tuh. Jadi sini berbagai varian ukuran kolam ya? Iya, kalau Mas Nanang seperti itu. Kadang ada juga yang kolam gede seperti ini diisi indukan. Kemungkinan belum ada fasilitasnya, jadi kita terpaksa kasih yang besar dulu karena dari awal juga kolamnya sedikit, terus tambah kolam besar untuk pembesaran gitu. Nah, di sini kita spill udah rimbuna dan dambi. Nah, ini warnanya ungu nih. Bentar. Saya agak panik kalau diserok. Panik juga banyak. Panik lah masa enggak ya kan diserok. Ini harus pelan-pelan tuh, kenal juga kotorannya. Kadang kita saya nih yang nyeroknya pakai serokannya agak bolongannya tuh arang, nggak pakai serokannya seperti ini karena bisa ke serok juga bikin ikan tuh mabok lah. Iya. Ini endumbi ya? Endumbi. Tuh guys tuh. Bentar. Perbedaan endumbi sama yang hongi tadi? Iya apa tuh Mas? Nah ini garisnya Mas. Dan tetap hongi kan kalau endumbi kalau udah full mutasi ininya juga ada sulfurnya orange tuh. Kelihatan dengan Mas tuh. Kalau nggak dipegang tuh dia tuh. Nah tuh. Nah ada warna orange. Ada warna orange di atasnya ya? Ya, tapi kalau mau udah tergantung peletnya Mas. Kalau peletnya warna merah, ya keluarnya merah di sininya Mas. Keren. Sininya ungu, bawahnya merah. Tuh sedikit ini tuh. Pelet dambi ini. Oke. Tuh. Ada artis nih. Artis. Dari mana ya? Dari antek-antek. Mau di situ Mas? Oke, kita lanjut ke bagian sebelah sini. Mas Najib, ini ada Bapak siapa nih namanya nih? Ini ada Mang Aris. Oh, Mang Aris ya. Di bagian packing, kolam yang besar nih sebelahnya tuh. Oke. Mengurus yang kolam di sebelah sana tuh. Oke. Nah, ini guys nih Mang Aris ini lagi proses packing ya, Mang. Nah, tuh. Jadi prosesnya seperti ini nih. Tuh, ini Mang Aris nih. Halo Mang Aris. Halo. Apa kabar Mang? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Di bagian sebelah sini tuh apa nih Mas? Saya lihat di kiri kanan ini ada media-media akuarium ya. Nah ini berhubung tempatnya terbatas, makanya walaupun di sana kelihatannya kosong tuh. Kita bangun di sebelah sini Mas. Nah ini juga lagi pas sebelum banjir kita bangun ini. Oh ini baru ya? Baru ya.
Atau kali baru. Oke. Akuariumnya masih tetap yang lama, Oh. kita kasih yang baru. Kasih Karena baru, dulu Raka, ya? udah keropos lah. Kena hujan, kena Kemakan faktor alam, usia segala macam ya. kita harus ada pergantian. Keren banget. Nah, ini nih ikan-ikan yang udah siap dikirim ya. Tuh. Jadi di sini tuh pasti perputaran tuh ada terus ya. Alhamdulillah ya. Nah, tuh guys. Pokoknya di sini di setiap akuarium pasti ada ikannya. Ada ikannya, ada ikannya. Cuman masih kecil-kecil ya. Nah ini Nah, kelihatan. saya agak sebut jadi lama. Akuariumnya itu hijau. Iya. Karena memang banyak banget ya. Banyak banget. Kadang sudah kerjaan itu nggak pegang. Oh. Karena kita ngurus yang lain. Apalagi ini di ruang apa di luar ya. Iya, gitu. Makanya kayak lumut tuh pasti udah umum lah di setiap pam ya. Oh ini Akuarium kecil. Nah ini khusus ikan yang singkat. Termasuk masuknya itu kayak ikannya tuh cepat renang, cepat telur gitu. Ikan yang cepat kita masukin ke sini. Oh, Ataupun di ikan yang sini. sedikit, iya. Boleh ke sebelah sini mas. bener-bener diperhatikan banget. Kita geser dulu. Sorry. Nah di sini nih. Nah di sini ya. Nah ini untuk yang di media baskom. Nah kita sebut baskom aja. Nah, ini umurnya baru nih, baru 2 hari. Nah ini seperti ini ya. Iya. Tuh. Nah, biar saya nggak lupa, paling kadang-kadang kita ditulis namanya apa. Nah Kalau di untuk sini ya. jenis, kalau udah hafal ya nggak usah ditulis. Kalau nggak hafal boleh ditulis nanti kalau untuk itu farm dia. yang lain gitu. Tulis jenisnya misalkan Habs nih, namanya apa? Fusco Oke. nih yang ini. Seperti ini misalkan Nah ada ini kalau warna. udah, betul. Nah ini kalau udah 7 hari udah renang, di stoknya di sananya masih penuh, kita pindah ke akuarium yang lebih kecil gini. Supaya apa ya? Media baskom dan akuarium itu berbeda, apalagi dengan kolam mas gitu. Oke. Mantap. Pokoknya proses awal tuh dari baskom dulu ya. Ya dari baskom, karena kita panennya itu nggak langsung dari pakai apa ya akuarium, karena akuarium kan tahu sendiri lah mas. Kadang kita teledor aja pecah. Iya. Gitu. Kalau baskom kemungkinan kalau kebanding sedikit paling pecah, bolong, Iya. sobek gitu. Aman lah untuk Aman ya, anak, lebih safety. aman. Buat keselamatan juga ya. Tuh, dari awal pokok anak lanang juga mananya pakai baskom. Nggak tahu untuk sama yang lain tuh mas. Iya. Tuh guys tuh. Nah, Sini. ya. Sini juga ada. Ini ada dua bak fiber ya? macam bak fiber, Bak fiber. sama akuarium. Oke, nah ini. Nah ini sebenarnya telur ya mas ya. Nah telur ini, nah ini kalau di fiber di akuarium itu yang ukurannya besar, kita kasih yang besar juga ikannya. Maksudnya dalam artian jumlahnya banyak telurnya gitu. Oke. Kita kasih yang lebih luas supaya cepat bisa renang. Iya. Mohon maaf kalau misalnya di kamera nggak terlalu kelihatan ya. Iya betul. Pokoknya di sini tuh banyak banget telur-telur ya. Tuh. Paling untuk medianya blower juga tuh Iya. yang boleh disetil tuh mas. Mana? Sebelah sana tuh. Ah itu ya. Ah itu tuh. Di atas itu ya. Di atas itu yang warna biru hitam tuh. Nah Oke. itu blowernya tuh. Di Oke. sini itu kalau nggak salah ada 4 atau 3 mas. Ke mesinnya juga beda-beda. Ini pada yang kecil pakai itu. Kadang yang itu pakai ke sini mas buat berayak, sebuat akuarium yang tadi itu. Oke. Gitu. Ini juga nih usia akuarium juga udah lumayan Udah cukup lumayan tua ya. lama, tua. Paling untuk akuarium bisa tahan lama karena berbeda karena misalkan kayak sebutan tadi rayap hujan itu nggak berpengaruh sama akuarium. Paling ada kerak, ada lumut. Nah, kalau kayu itu berbeda, makanya kita setiap 2 tahun sekali atau enggak kalau ada rezeki lah kita ganti. Iya, mudah-mudahan itu pasti sih rezeki ya. pasti. Yang tadi itu yang di depan akuarium kan ada 3 tuh katanya karena bisa muat, bisa buat nguras 3. Kalau akuariumnya seperti ini nggak mungkin 3 mas. Kecuali yang pakai ini nih, beton, cor-coran seperti ini mas. Kemungkinan kalau ininya bisa diganti ke atas kita tambah lagi. Oke. Tergantung budget sama fasilitasnya aja. Nah jadi di sebelahnya tuh ada kolam pembesaran lagi ya. Ini besar banget nih kolamnya nih. Ini besar nih. Dan ini ada isinya mas. Ada isinya. Setiap kolam ada isinya. Kalau nggak ada isinya, paling kalau di sini kasih tanda batanya itu berdiri nih. Seperti ini nanti saya contohin. Nah, kalau tadi seperti yang saya sebutkan, kalau batanya, kalau kolamnya nggak ada ikannya, kemungkinan saya nggak lupa juga. Kita seperti ini aja, simpel aja lah. Nah, kita kasih seperti ini. Ini kalau yang berdiri ini apa mas? Batanya kosong. Kalau untuk rombongan saya ini kerja nih, Oh, ngurusnya kalau kayak gini kosong lah. oh, Ini kolam artinya kosong. oke. Nah, kalau batanya nggak ada ataupun rubuh seperti ini ada isinya. Oh, jadi menandainya kayak gitu ya? Iya betul. Biar Jadi ini apalah termasuk komunikasi. kode juga ya? Kode. Mang Biar nanti sesama- misalkan nih saya ngasih perintah ke Mang Aris atau nggak Mas Nanang, Iya. Mang itu yang ada batanya berdiri tuh dikuras. Nah itu juga bisa jadi kode berbeda. Kalau misalkan Mang udah disortir nih Mang, taruh di bak kosong. Nah yang ada bata berdirinya tuh
di sebelah mana, nah itu kodenya gitu. Kemungkinan di sini kan tadi kan ada bensi pure tuh, nah Iya. ini masih progres nih. Oke. Kayaknya juga masih sedikit, kolamnya udah besar. Nah itu kalau kita mengejar seperti pertumbuhan cepat, nah seperti tadi ukurannya itu harus besar dan lebar. Oke, gitu. paham. Iya. Jadi semakin ikan cepat besar, harus medianya juga harus Ukurannya, besar juga ya. betul. Oke. Sebelah sini bensi, sebelah sana Eureka, sebelah sana dan masih banyak lagi lah. Nah, kita di spill sebelah sini nih, di bagian paling depan Di gerbang pintu masuk lah, ya? pintu masuk ada kolam yang seperti ini nih Mas. Nah Oke. ini kalau di Mas Nanang, kalau di depan itu agak rawan. Misalkan Mas Nanangnya pergi keluar apa segala, nah ini diisi sama kolam berayak supaya kayak orang yang nggak ngerti nggak apa, taunya ikan kecil nggak ada harganya gitu. Paling spill ke belakang gitu. Oh, paham. Jadi main aman lah. Iya, main aman lah ya. Kadang Supaya nggak ada orang-orang iseng juga ya. iseng orang yang nggak ngerti gitu. Iya. Kadang-kadang suka kalau rumah ditinggal nih lagi pada kerja, ada anak kecil masuk, nggak tahu ambil serokan dari sana, Iya, sini, tahu serok aja. nyerok aja ya kan. Terus Dipindah-pindahin di ke plastik kolam A, gitu, kolam B. diacak-acak gitu. Atau bisa dibuang ke sini nih ya. Betul. Pokoknya untuk Pokoknya yang di bagian depan ini kita isi berayak, di tengah indukan, di situ indukan juga banyak lah. Kalau mau tahu lebih detail bisa datang aja langsung ke sini. Oke. Nanti di spill lokasinya. kalau yang di sebelah kiri ini nih Mas. Ini luas banget ya. Betul. Masya Allah nih guys. Jadi di setiap sudut tuh pasti ada kolam-kolamnya. Dan ini kolamnya besar banget nih ya. Sama ukurannya seperti tadi. Nah ini pembesaran tuh setiap ikan, setiap apa tuh ada anaknya, ada wujudnya lah kalau. Oke. Paling kalau dari sini metodenya dicampur Mas. Seperti ini nih, ada Mararok, ada General Albino, General Obe. Nah itu satu jenis Habs. Jadi Oh, yang gitu ya? ukurannya apa jenisnya berbeda. Walaupun jenisnya berbeda tapi dari golongan yang sama. Golongan yang sama, betul. Oke, paham. Karena kalau yang misalkan bensi campur rubin pure itu repot Mas, nanti dianggapnya KW, dianggapnya Ya, palsu. hybrid lah, apalah ya. Hybrid, Ikan sering nggak jelas ya. Makanya kita kalau penggabungan ikan di sesi berayak, kita campur aja yang satu jenis tadi, Oke. satu golongan, Habs gitu. Nah. Sama mungkin begitu yang di sebelah sana. Nah, ini Pokoknya ya ini sebagai contoh dari semuanya aja lah ya. betul. Jadi kayak ya pokoknya dari kolom 1 ke kolom 2 itu pasti Sama. treatmentnya sama ya. Sama-sama. Kita nggak bisa sepil sampai sono karena memang Nggak makan bisa waktu karena ya. udah makan waktu. Ya intinya sama lah kolam sini. Nggak kehitung lah kalau dihitung. Repot juga, capek yang hitungnya. Iya. Ngapain? Oke guys, jadi gue kira gitu aja guys konten gue kali ini di farmnya dari Olupo Kanak Lanang. Kira-kira untuk Mas Najib nih punya pesan-pesan nggak Mas buat para penghobi ikan hias nih, khususnya di ikan hias siklit nih Mas? Ikan hias ya. Kayaknya Iya. nggak ada sih Mas dari sekarang. Soalnya udah ini juga. Dan sore teman-teman juga banyak tahu ilmunya banyak ya. tahu ilmunya, udah jelasin sana sini gitu kan. Ini nggak bisa berkata-kata lah untuk motivasi apa karena Iya. saya masih belajar, masih berproses, belum bisa memberikan motivasi kepada yang lain gitu. Oke. Apalagi saya usianya masih muda nih. Nah, gitu kan. masih 20 tahunan ya. Iya, masih 20 tahun lah. Untuk pembelian tadi minimal berapa ekor di sini Mas? 500 kalau ukuran yang 4 cm sampai 5 cm 500. Oke. Jenisnya Aulo. Terusnya kalau untuk jenis Sembuna, Habs itu tergantung stok. Kalau Aulo banyak tuh, makanya tadi bensi, Eureka, OB kita indukannya banyak karena anakannya banyak juga. Nah itu paling dipatok sekitar 500 ekor atau enggak. Ada yang suka beli tuh patai borongan sekitar 1000 ekor. Nah, kita layani per jenis satu gitu, 100 satu jenis gitu misalnya. 1000 ekor gitu. Nah jadi gue kira itu aja guys konten gue kali ini ya di farmnya Olupo Kanak Lanang. Buat teman-teman yang lagi nyari size kecil atau indukan bisa ya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.